Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kabupaten Trenggalek dan Kota Madiun dengan anggota Masning Suaidah, Riris Etikasari, Vivi Yunita, dan Esti India Pertiwi akan menyampaikan hasil diskusi kelompok tentang pertumbuhan fisik dan proses pembelajaran, dan subpokok bahasan A. Pengertian pertumbuhan fisik, B. Pengaruh pertumbuhan fisik terhadap tingkah laku, C. Karakteristik pertumbuhan fisik subjek didik, dan D. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. Merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Psikologi Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Andes Hari Karyono, BA SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertumbuhan fisik, perkembangan peserta didik. Pengertian pertumbuhan fisik. Pertumbuhan adalah suatu proses perubahan fisiologis yang bersifat progresif dan kontinu dan berlangsung dalam periode tertentu. Perubahan ini hanya pada aspek-aspek fisik individu. Pertumbuhan itu meliputi perubahan yang bersifat internal maupun eksternal. Pertumbuhan internal meliputi perubahan ukuran alat pencernaan makanan, bertambahnya ukuran besar dan berat jantung dan paru-paru, bertambah sempurna sistem kelenjar kelamin, dan berbagai jaringan tubuh. Sedangkan pertumbuhan eksternal meliputi bertambahnya tinggi badan, bertambahnya lingkar tubuh, perbandingan ukuran panjang dan lebar tubuh, ukuran besarnya organ seks dan munculnya atau tumbuhnya tanda-tanda kelamin sekunder. Pertumbuhan fisik remaja. Yang pertama, karakteristik pertumbuhan fisik. Pesatnya pertumbuhan fisik pada remaja sering kali menimbulkan kejutan pada diri remaja. Pakaian yang dimiliki seringkali menjadi tidak muat. Yang kedua, perubahan fisik. Harlock 1992 menyatakan bahwa perubahan fisik tersebut terutama dalam hal perubahan yang menyangkut ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, perkembangan ciri-ciri seks primer, dan perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Yang ketiga, kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja, yaitu pengaruh keluarga, pengaruh gizi, gangguan emosional, jenis kelamin, status sosial ekonomi, kesehatan, kecerdasan, dan pengaruh bentuk tubuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riris Etikasari. Kami melanjutkan materi yang dari pemateri sebelumnya, yaitu pengaruh pertumbuhan fisik terhadap tingkah laku. Secara konsisten dengan konsep dasar bahwa individu merupakan satu kesatuan psikofisik yang tidak dapat dipisah-pisah. Maka pertumbuhan fisik juga mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku. Kita lihat pertumbuhan itu adalah perubahan bertambahnya ukuran tubuh anak yang dapat diukur, yaitu tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh. Sedangkan perkembangan adalah bertambah matangnya fungsi organ tubuh sehingga dapat berfungsi, misalnya berkomunikasi secara harmonis dan tanggung jawab pribadi serta mandiri dengan lingkungannya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan ini secara makna sudah berbeda. Pertumbuhan fisik pada gilirannya akan membawa pada suatu kondisi jasmaniah yang siap untuk melaksanakan tugas perkembangan secara lebih memadai, yaitu kesiapan individu melaksanakan tugas-tugas perkembangan pada periode berikutnya.
yaitu perubahan tingkah laku progresif yang semakin sempurna. Pertumbuhan yang semakin sempurna pada otak itu akan menyebabkan susunan saraf semakin kompleks. Dan sistem saraf yang lebih sempurna ini akan menyebabkan kemampuan berpikir itu menjadi lebih tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan poin C, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. Ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh individu, yang terbagi dua, yaitu sifat jasmaniah yang diwariskan dari orang tua dan kematangan. Anak yang ayah dan ibunya bertumbuh tinggi cenderung lebih cepat menjadi tinggi daripada anak yang berasal dari orang tua yang bertubuh pendek. Secara sepintas, pertumbuhan fisik seolah-olah seperti sudah direncanakan oleh faktor kematangan. Meskipun anak itu diberi makanan yang bergizi tinggi, tetapi kalau saat kematangan belum sampai, pertumbuhan itu tetap seperti tertunda. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik dari faktor internal. Kemudian, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu, yang dibagi menjadi tiga, yaitu kesehatan, makanan, dan stimulasi lingkungan. Anak yang sering sakit-sakitan, pertumbuhan fisiknya akan terhambat. Sebaliknya, anak yang sehat, pertumbuhan fisiknya akan lebih bagus. Anak yang kurang gizi, pertumbuhannya akan terhambat. Sebaliknya, anak yang cukup gizinya, pertumbuhannya akan lancar. Individu yang sering dilatih untuk meningkatkan percepatan pertumbuhannya akan berbeda dengan yang tidak pernah mendapatkan pelatihan. Jadi, dua faktor itu yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik manusia. Terima kasih. Baiklah, melanjutkan materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembelajaran untuk membantu pertumbuhan fisik subjek peserta didik. Dalam proses pembelajaran, dapat diupayakan berbagai stimulasi secara sistematis antara lain. Pertama, menjaga kesehatan badan. Kebiasaan hidup sehat, bersih, dan olahraga secara teratur akan dapat membantu menjaga kesehatan pertumbuhan tubuh. Namun, bila ternyata masih juga terkena penyakit, haruslah segera kita upayakan agar segera sembuh. Sebab kesehatan sangatlah berpengaruh terhadap pertumbuhan. Kedua, memberi makanan yang baik. Para remaja memerlukan pertumbuhan fisik yang cepat. Oleh karena itu, mereka memerlukan zat-zat pembangun yang terdapat dalam makanan. Jika makanan yang dimakan cukup mengandung gizi, maka kebutuhan zat pembangun itu bisa terpenuhi, sehingga pertumbuhan menjadi lancar. Sebaliknya, jika kebutuhan zat pembangun itu tidak terpenuhi, maka pertumbuhan fisik itu akan menjadi terhambat dan kurang lancar. Ketiga, menyediakan sarana dan prasarana. Faktor sarana dan prasarana ini jangan sampai menimbulkan gangguan pada kesehatan anak. Misalnya, tempat duduk yang kurang sesuai, ruangan yang gelap atau terlalu sempit akan menimbulkan gangguan kesehatan. Penyelenggaraan pendidikan modern menghendaki agar tempat duduk anak dan meja dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Ruang kelas yang bersih, terang, dan cukup luas, itu yang dibutuhkan oleh anak dalam proses belajar mengajar di sekolah. Keempat, waktu istirahat. Untuk menghilangkan rasa lelah dan mengumpulkan tenaga baru, istirahat yang cukup sangatlah diperlukan. Terus-menerus bekerja tanpa ada waktu istirahat
dapat menimbulkan kelelahan yang mendatangkan kerugian bagi kesehatan siswa. Oleh karena itu, dalam belajar pun penting memperhatikan pengaturan waktu istirahat bagi anak-anak dalam proses belajar. 5. Diadakan jam-jam olahraga bagi siswa. Pelajaran olahraga sangat penting bagi pertumbuhan fisik anak. Karena dengan olahraga yang dijadwalkan secara teratur, berarti pertumbuhan fisik anak akan memperoleh stimulasi secara teratur pula. Demikian materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.